Buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sehat kan semuanya? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Pak, sehat, Pak. Saya takutnya habis kuliah, habis ujian malah ngedrop lagi. Ya, ujian nggak bisa wajar. Ya, makanya ada UAS. Ujian nggak bisa wajar. Ada proyekan, tinggal diperbaiki yang belum keluar atau yang belum atau yang akan kalian kerjakan untuk menutupi yang sudah kalian kerjakan, gitu kan ya? Kita mau tugasnya gitu aja, ya. Ya, ini tag apa ini? AP1 atau B2, Pak. B2, Pak. AP2. Dari P1 sudah masuk perwakilan? Sudah, Bapak, saya. Dari Amin. B1? Iya, Bapak, dari B1, saya perwakilannya. Oke, P1, B1 sudah ada. Asisten yang tidak diinginkan sudah masuk? Oh, semua merasa ingin diinginkan berarti ya. Bang Royhan, Bang Adi udah masuk? Bang Len? Saya lihat di Zoom Belum. ada Pak Royhan. Belum Pak, saya sedang hubungi Pak. Nah, Bang Adi udah masuk? Belum? Belum Pak, sedang saya hubungi Pak. Oh, Bang Adi masih ini mungkin ya. Zikir di masjid. Ya, OTW kita tunggu. Ya, baik. Supaya apa namanya tuh mungkin menyamakan persepsi lagi kembali ya. Apa yang menjadi tugas kalian yang harus dituntaskan di pertemuan 7 sampai pertemuan 14 nanti. Ya. Dari pertemuan 1 sebetulnya ya, awal PJBL ini kami jelaskan baik di kelas saya maupun di Pak Heri. Kemudian di pertemuan 3 itu kami desain supaya judul ya. Judul prinsip bukan judul ya, di Kelompok, pertemuan Pak. 3 itu kelompok, kemudian di pertemuan 4 baru kelompok aja. Iya, Pak, baru ada yang kelompok. diminta lagi nggak? Oke. Nah, sebetulnya ada beberapa mahasiswa yang sudah menanyakan apa Pak proyeknya. Nah, di pertemuan 1 itu antara avoider atau line follower kan ya. Tapi memang saya jelaskan di luar pertemuan itu ada ke beberapa mahasiswa sudah saya sampaikan bahwa produk yang akan dibuat untuk tugas proyeknya apa ya. Nah, sebelum ke sana, kenapa tujuannya saya singgung di pertemuan atau kami singgung di pertemuan sebelum UAS? Supaya pertemuan UAS ini pertemuan ini tuh sebetulnya yang saya harapkan itu tidak ada Zoom. Langsung dikerjakan, sudah siap apa yang mau dilakukan. Nah, tapi tidak ada inisiatif sebetulnya itu. Ya, inisiatif itu saya perlukan. Dari siapa? Dari kalian, bukan dari komti, dari PJ saja, tapi dari anggota juga nggak apa-apa, dari mahasiswa, dari individu, menanyakan di grup. Inisiatif yang sudah nggak usah dibahas dan nggak usah disalahkan. Kedepannya inisiatif itu diperlukan. Gitu ya. Inisiatif itu diperlukan. Inisiatif diperlukan bukan hanya untuk kebutuhan sendiri, tapi untuk kebutuhan bersama juga. Makanya belajar berkomunikasi ya, berkelompok yang baik. Tuh dulu. Nah, harapannya itu ya. Jadi dari pertemuan di awal pertemuan 8 itu sudah bisa, tetapi ternyata loss. Nah, harus ada pertemuan Zoom dulu untuk menjelaskan hal ini. Oke. Jadi saya harap ini pertemuan 8 cukup, pertemuan 9 kalian sudah bisa memulai start gitu ya. Karena kalau kalian tetap sama-sama memulai di pertemuan 10, 11 itu ya saya anggap ngapain PJPL? Samakan aja seperti problem based learning yang dilakukan ketika UTS, atau samakan saja seperti proyek-proyek kakak kelasnya. Kalau kaliannya berupayanya proyek akan bisa diselesaikan
1 malam. Ngapain? Ada dikasih slot atau dikasih ruang lingkup yang luas berbentuk PJBL. Buat apa? Sebetulnya kan kenapa mulai diberikan konsep ini supaya kalian itu 1 waktu banyak, 2 ide, gagasan, kreativitas itu terbuka untuk kalian. Kalau kalian ngerjain 1 minggu, 2 minggu, kan itu jatuhnya kebut semalam, gitu ya. Hasilnya juga tidak akan berkualitas. Itu. Nah, sehingga diadakan ya PJBL ini. Pak, terus setiap pertemuannya bagaimana, Pak? Nah, itu kan sudah ada dan saya sudah nanti mungkin format PJBL ya, Bang Glenn ingatkan atau minta ke Bang Ojan itu disamakan format PJBL-nya. Format penilaian bukan format PJBL, format penilaian kawan sejawat. Misalkan kelompok di sini ada Nanda, ada Fikri, ada Bang Glenn misalkan. Berarti Nanda menilai Fikri sama Bang Glenn. Begitu juga yang lainnya. Nah, lucunya tiba-tiba nilainya itu 80, 85, 70 gitu kan. Yang diberikan tuh. Karena apa? Karena sudah kong kali kong. Nilainya gitu aja. Taunya proyek gagal. Ada proyek gagal nilainya segitu. Proyeknya gagal mah nilainya juga 20, 15. Itu baru sinkron, gagal dengan nilai individu. Ya, tapi kan masa ada gagal, angkatan sebelumnya aja 2 minggu beres, masa ini proyek yang PJBL gitu ya. Makanya saya minta dibuat desain ukuran, nanti misalkan mematikan dari jarak berapa, ada perhitungannya di dalam sebuah bentuk gambar, desain gambar. Kelompok itu kerjanya di situ. Gitu ya. Nah, jadi bayangannya gini, mulai kebayang nggak? Satu kelompok kan 4-5 orang. Atau 5-6 ya? Ada yang 7 juga, Pak. Oke, berarti 6-7 ya? Iya, betul, Pak. Kelompok. Nah, sekarang sudah ada kelompoknya. Proyek yang akan dibangun adalah robot pemadam kebakaran. Ya, robot pemadam kebakaran yang nantinya akan bekerja melewati sebuah labirin. Paham? Berarti robot itu tidak boleh menabrak dinding kanan, dinding kiri, kemudian nggak boleh nabrak bagian belakang, kemudian nggak boleh nabrak bagian depan. Nanti dia konsepnya mencari api. Ketemu apinya akan mengeluarkan air untuk memadamkan api. Konsepnya itu. Nah, sensornya berarti kan sudah terbayang oleh kalian. Berapa sensor ping yang diperlukan? Ya, kanan, kiri, depan, belakang. Bawah perlu nggak? Atas perlu nggak? Sisi tenggara perlu nggak? Barat daya perlu nggak? Nah, itu kan bisa dianalisis ya. Kemudian, sensor untuk membaca apinya bagaimana? Berarti kan harus disiapkan jaraknya. Nah, sekarang sensor yang digunakan oleh kalian untuk membaca api itu mau apa? Kalau kebakaran kan kombinasinya 3. Panas, nyalanya, intensitasnya gitu ya, dan asapnya. Nah, kalau ini kan istilahnya mematikan apinya saja gitu ya. Apakah ada asap atau enggak? Kan api aja belum tentu kebakaran gitu ya. Nah, tapi cukuplah kalian mematikan apinya aja dulu, cahayanya aja dulu. Nah, sensor yang digunakan apa?
mau fotodioda, mau LDR, atau ada sensor flame sensor khusus untuk, ya itu sama aja cahaya juga ya, fotodioda juga. Nah itu perlu berapa? Apakah di depan itu perlu ujung kanan, ujung kiri, dan tengah? Atau satu aja di tengah? Kemudian robot itu mau baca, dinilai berapa analognya? Berhenti. Kemudian dia menembakkan air. Nah, itu kan nanti membentuk sudut parabola tuh. Sumbu awalnya, kecepatan awalnya berapa untuk memenuhi jarak sekian kan? Itu dibuat tuh. Konsep seperti itu dibuat desainnya. Jadi robot yang dibentuk itu bukan hanya dari bentuk rangkaian, bentuk desain, tapi dari perhitungan kinerja, karena itu kan harus tepat. Jarak parabolanya di situ ada. Paham? Halo? Ya Pak. Pak jadi nantinya tuh pakai remote ya Pak? Enggak, jalan otomatis. Jalan otomatis nantinya. Nanti ditentukan jalannya dari mana. Jalannya dari mana, kemudian keluar labirinnya, di mana bentuk labirinnya seperti apa. Waktu angkatan Bang Glenn itu bikinnya kan robot nyanyi ya, Bang Glenn? Joget, Pak. Robot Ngikutin joget irama. ya. Ngikutin irama, nggak perlu pakai sensor kalau waktu Bang Glenn. Online lah. Kalau sekarang kan offline. Ya, terus kemudian mau kerja, misalkan ada nanti kalau mau kerja sewa, bukan sewa dalam bentuk uang ya, minimal ini dulu apa namanya tuh pesan ruangan. Kita ada ruangan HW yang bisa digunakan untuk kerja kelompok. Misalkan dari jam sekian sampai jam sekian, sekian sampai jam sekian. Tapi tolong kondisinya sehat ya. Jadi yang ngerasa kurang enak badan jangan datang, tapi jangan disalahgunakan. Saya nggak enak badan Pak, saya nggak enak badan Pak. Nanti benar-benar nggak enak badan kan kalian yang merasakan gitu ya. Mari jaga tetap protokol kesehatannya untuk bersama-sama. Ya, jangan sampai apalagi untuk muslim nih kan lagi bulan puasa mungkin ya saat itu. Jangan sampai terganggu puasanya gara-gara penyebaran COVID di wilayah kita, karena kita jangan sampai ada itu. Kemana Pak? Ada asisten yang akan melihat. Nanti ada pengajuan misalnya, Bang, ini saya tanggal sekian sampai sekian jam sekian, bisa nggak Bang? Dicek dulu sama asisten nanti, ada nggak? Itu. Ya, itu kalau mau kerja, sebetulnya nggak perlu di ini aja, di luang lingkup di kampus itu kan luas, nggak harus di lab, bagusnya di area terbuka lah ya. Ya di depan akademik, di depan mana yang ada meja aja, itu bisa. Di depan ruang komdis tuh, ngampar, pakai samak ya Bang Glenn. Iya, Pak. Kayak piknik gitu. Nah, depan ruang komdis gitu. Ya, itu juga nggak apa-apa tuh di situ. Jadi banyak ruangan, di mana ruangan terbuka supaya lebih segar udaranya. Ya. Nah, itu juga bisa dilakukan seperti itu. Jadi kalian mengerjakannya objeknya itu. Ya, nanti bentuk ininya bagaimana Pak? Bentuk labirinnya, misalkan. Bentuk labirinnya mau gimana Pak supaya kita bisa menentukan Pak arah gerak. Sebetulnya kan kalau labirin mau gimana pun harusnya aman ya. Selama di situ ada sensor
ping ya, betul nggak? Di kanan, di kiri. Betul, Pak. Artinya dia membaca roda itu akan berjalan ketika tidak ada penghalang. Kalau depan tiba-tiba ada penghalang, kiri nggak ada, berarti dia ke kiri gitu. Ya, jadi kerja dari sensor ping. Kombinasi kerja dari sensor ping. Gitu. Ya, biasanya sih belakang sih nggak ada. Biasanya depan, samping, kanan, samping, kiri. Gitu. Kalau belakang ada lagi nanti belakang kosong, depan kosong. Pusing tuh dia ya. Nantinya mau maju kemana ini? Gitu. Ya, atau bisa belakang dipasang. Artinya tetap maju ke depan. Kalau kedua-duanya kosong, depan belakang kosong, dua-duanya kosong, berarti jalannya tetap ke depan. Tapi kalau depan ada, samping kanan kiri ada, ya dia mundur dulu misalnya. Logikanya begitu. Ya, itu. Nah, jadi setiap pertemuan nanti nilai sejawatnya dikirimkan ke asisten untuk diinput. Hati-hati mengirimkan nilai sejawat, jangan sampai tiba-tiba nilai sejawat gede, proyek gagal. Tapi harusnya tidak ada yang gagal. Karena ini pertemuannya luas. Waktu yang diberikan ke kalian itu luas. Ya, kalian punya waktu luas sekali. Banyak dibanding angkatan-angkatan sebelumnya. Jadi analisa kebutuhannya pun bisa. Paham ya? Paham, Pak? Gitu. Ya, atau kalian mau menentukannya nanti apinya di depan aja lilin, atau apinya kalau di divariabelkan, kalian diputar-putar terus sama tangan dipindah-pindah gitu kan. Nah, selangnya ngikutin misalkan. Ya, nanti ada serpo tambahan. Nah, kalau hal-hal seperti itu, penambahan-penambahan seperti itu, ya silahkan. Itu kreativitas mandiri. Cuman dasarnya yang perlu dikerjakan itu yang tadi saya sampaikan. Kalau ada tambahan-tambahan lain, kreativitas, ide, enggak. Ya, itu menentukan juga nilai dari kelompok. Ya, tentunya harus berhasil pokoknya. Nah, kalau sudah seperti itu, sekarang kan nanti diskusi nih. Ya, yang hari Selasa, wah ini yang hari Selasa kelas saya nggak ada yang masuk ya? Nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Kalau nggak nanti tolong perwakilan di sini menyampaikan sedetail mungkin ya ke hari Selasa ya. Saya minta tolong disampaikan ya. Sambil nanti Bang Len memberikan rekaman ini mungkin ya Bang Len. Kalau Iya, kalau nunggu hari Selasa kan Senin, Sabtu, Minggu, Senin kan waktu tuh. Sayang kalau ditunggu ke Selasa. Harapannya berarti kelas Pak Heri yang hari Selasa juga udah mulai dong dari sekarang. Jangan nunggu hari Selasa baru setar. Itu ya. Nah, sekarang udah bisa di pertemuan, berarti kan udah ada bayangan apa saja yang perlu disiapkan. Nah, sore itu komponen sudah kalian pesan gitu. Nah, kalau 6 sampai 7 orang kan nggak berat banget gitu ya dari bentuk komponen itu. Nah, nanti kan barang juga jadi punya kalian gitu ya. Artinya nanti ada produk dari mata kuliah mikroprosesor ini. Ya. Biasanya kan kalau avoider bentuknya mobil. Ya kalau Pak bentuknya saya pengen kaki, Pak. Saya bentuknya pengen laba-laba, Pak. Ya silahkan aja. Saya nggak membatasi bentuk desain robot yang mau kalian bentuk gitu. Enggak.
Gitu. Syukur-syukur misalkan kan Pak, saya membentuknya ukurannya setengah meter kali setengah meter kali setengah meter. Wah, itu kan udah bukan prototipe lagi. Kenapa? Saya pengen ngelas Pak di lab. Saya pengen ini ya silahkan kita fasilitasi untuk komponen untuk ininya apa alat-alatnya, alat pendukungnya. Itu ya. Ya silahkan, makanya desainnya dibuat juga desain kasar aja dulu. Desain kasar itu apa? Coret-coret tangan, itu desain kasar itu. Nah, setelah dicoret-coret tangan baru dibuat desain dengan menggunakan apa? Simulasi software yang nantinya ada ukurannya. Ini berapa, nanti sudut pembentukan. Silakan mau bentuk skematik atau gambar tiga dimensi juga nggak apa-apa. Ya, jadi yang dilaporkan nanti ada desainnya kayak manual book-nya mungkin ya, cara kerjanya, lain halnya gitu. Cara kerja dari alat ini gimana, manual book-nya. Kan kalau kalian tahu Tamiya, tahu? Fik, tahu Tamiya ya, Fik? Tahu, Pak. Nah, Lumayan, Pak. kalau Tamiya itu kan komponen-komponennya itu kayak kalau di perempuan mah mainan BP, tahu BP? BP-BP-an, tahu kan? Nah, Kurang itu tahu, kan Pak, kalau BP, Pak. perempuan mungkin tahu tuh. Nanti kan diambil, kemudian disusun, dibangun ya. Kayak gitu. Nah, itu kan ada manual book-nya. Ya, kalau merakit sesuatu kan ada manual book-nya. Nah, itu misalkan proses manual book-nya kayak gimana. Ya, bisa ya. Itu kebayang ya. Kebayang, Pak. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau untuk ukuran labirinnya nggak ditentuin ya, Pak? Ukuran labirin itu ini aja. Sebentar. Kalau kira-kira Bang Glenn Iya, Pak. atau Bang Royhan, Bang Adi, Bang Jaka ini batasin aja ya ukuran labirin dinding ke dinding 40 cm ya. Kecuali nanti ada yang khusus, Pak, saya mekaniknya setengah meter, Pak. Ya berarti labirinnya kita tinggal besarkan aja gitu. Nah, sejauh ini kita pakai 40 lah ya. Jadi jarak labirinnya itu dinding ke dinding 40 cm. Ya, Fik. Oke, Pak. 40 cm ya, Pak. Untuk ininya, Pak, panjang jalurnya, Pak? Panjang jalur mah dibebaskan nanti. Bebas ya, Pak? Oke, Pak. Panjang jalur mah bebas. Pokoknya bentuk labirinnya dari kita aja, nanti kita buatkan labirin. Robot kalian mulai dari ujung pintu harus keluar. Nah, di ujung keluar itu nanti ada api gitu. Nah, kalian harus mematikan api itu. Pak, berarti yang dibuat tuh robotnya aja, Pak, atau sama labirin ya, Pak? Robotnya aja, labirinnya mah nanti dari kita. Jadi kan uji coba robotnya itu akan diujikan di bentuk labirin yang kita buat. Paham nggak? Insya Allah paham, Pak. Nah, jadi labirin mah harusnya mau bentuknya bagaimana juga, sirkuitnya gimana, panjang lintasannya gimana, tikungan ke kiri ke kanannya ada berapa, itu kan harusnya aman-aman aja kan? Iya, betul, Pak. Ya aman aja karena ada penggunaan sensor. Gitu. Cuman nanti pas pembacaan api, tak dinilai berapa, berhenti itu kan. Misalkan api berhenti, dinilai berapa, dinilai misalkan sekian apa ya, intensitas ya, sekian berapa lux, itu jarak berapa, jarak dari
posisi si selang ke api. Nah, tinggi api pun harus ditentukan, kan nanti lilin. Ya, lilin misalkan perkiraan kalian tuh si lilin itu ketika robot kalian nyampe di situ tingginya berapa. Sehingga kalian harus menghitung tuh semprotan dari apa namanya tuh kecepatan awal sehingga pas di api. Itu yang perlu kalian perhatikan perhitungannya. Gitu ya. Ada lagi? Ada lagi? Nah, jadi robotnya diperbesar aja sedikit ya. Kalau itu 40, 30 lah gitu ya. Ukuran tuh ya. Nanti disampaikan, Pak, saya malah lebarnya 40. Supaya agak besar kelihatannya tuh bukan mainan biasa gitu. Kita bisa perlihatkan gitu ke orang bahwa ini produk tuh begini gitu. Gede gitu, lumayan. Pak izin bertanya, Pak. Ya. Kalau misalkan pengen ke lab itu kalau weekend boleh nggak, Pak? Weekend makanya mengajukan. Insya Allah difasilitasi. Ya, Bang Len, Bang Rehan. Untuk perizinannya sendiri itu ke siapa ya Pak? Ke Bapak sendiri atau ke Asdos? Ke asisten, nanti asisten biasanya kita ada grup. Berarti mendiskusikan, jadi belum tentu diajukan tuh di ACC gitu. Karena berbentrokan, kemudian ada yang lebih awal mengajukan, berarti kan ada yang ditolak gitu. Enggak ini aja. Nanti kelompok ini yang menggunakan, misalkan begitu. Nah, kemudian tolong sebelum digunakan dan setelah digunakan, ya bawalah sanitizer mandiri, kemudian disemprot ya, minimal itu dulu. Ya, jadi untuk menjaga kesehatan dulu pribadi. Pokoknya harapan saya tetap protokol kesehatan dijaga aja. Ada lagi? Pak, berarti ini pakai Arduino ya, Pak? Iya. Mau pakai, iya, pokoknya ya pakai kalau udah mumpuni di ESP, silakan aja. Arduino juga bisa. Ya kalau misalkan sekarang pinnya Arduino kurang, ya yang Mega lah gitu. Ya, ke Arduino aja. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ada lagi? Cukup? Mungkin sejauh ini dari saya cukup, Pak. Cukup ya. Jadi pertemuan ini, hari ini ya, untuk semua kelas, itu sudah bisa menentukan kebutuhan bahan. Apa yang dibeli, apa yang diperlukan. Nah, bisa langsung mencari apa namanya itu toko yang bisa membantu lebih murah gitu ya, dan lebih cepat. Kemudian apa namanya tuh ya cari toko yang bisa apa tanggung jawab juga kalau komponen atau barang rusak. Itu ya. Oke, dari saya rasa cukup. Silakan asisten mau ada yang menambahkan tidak? Ya, silakan saya serahkan ke asisten ya. Izin menambahkan Pak. Ya, Paling untuk apa mengikuti apa yang istilahnya seperti Bang Ojan misalnya ada pertanyaan umum nanti akan dibuatkan semacam board itu isinya jadi menghindari pertanyaan berulang. Kedua itu yang pertama, yang kedua
kalau misalnya memang ada yang mau meminjamkan ruangan, nanti saya mungkin agar lebih efisien atau misalnya biar terlihat juga apakah jam sekian udah keisi, hari sekian udah keisi atau belum, nanti saya coba buatkan untuk Excel-nya. Jadi nanti ketika kalian misalnya pengen entah itu nanti ngisi sendiri lalu nanti konfirmasi ke asisten atau gimana, itu nanti saya coba diskusikan lagi dengan Pak Ridwan dan asisten lainnya. Tapi setidaknya misalnya jadi supaya antar kelas satu dengan yang lain nggak berbentrokan, misalnya ke kelas B1 ngekontak ke Bang Royhan hari Jumat mau pakai, ternyata kelas B2 udah mesen duluan tuh, udah booking duluan, cuman belum saya update misalnya. Nah, bentrok takutnya atau segala macam, makanya nanti supaya enak juga dan mungkin nggak ribet, entah gimana, nanti saya coba bikin Excel-nya. Itu sih mungkin dari tambahan dari saya. Ada lagi? Bang Royhan, Bang Adi, Bang Yaka? Dari saya cukup, Pak. Nanti menyusul saja, Pak. Cukup ya? Teman-teman yang lain? Mahasiswa? Cukup? Cukup, Bapak. Oke, kalau cukup, saya rasa pertemuan ini dicukupkan saja. Jadi bisa langsung bekerja ya, bukan kelas ini saja, tapi kelas yang lain. Menentukan, nanti akan ditanya sebetulnya sama asisten masing-masing. Sudah pesan belum sore ini? Sudah sejauh mana? Seperti biasa. Nanti akan ditanya. Nah, tolong bantuan kan ada ya grup kalian tuh, grup kelas ya, grup khusus kelas kalian ya, itu bisa dibahas aja di kelas kalian. Disampaikan tag kelas Selasa yang ini, mohon maaf gitu ya. Tadi saya lupa ya, jadi disampaikan di situ bahwa proyek ini minimal di hari ini sudah ada progres sampai bahan yang diberikan. Nah, Fikri, tolong disampaikan dulu tuh di grup sebagai pemicu lah untuk menyampaikan hasil diskusi hari ini. Ini ada yang mau nanya, siapa nih? Saya, Pak, ada yang kelupaan. Oke. Supaya mempermudah komunikasi antar kelompok, mungkin saya juga minta ya setiap kelompok ngirimin ngelis ketua kelompoknya siapa. Jadi kalau misalnya ada perlu apa-apa, atau mungkin nanti saya buatkan grup isinya ketua kelompok semua, itu jadi untuk misalnya informasi yang mau disampaikan jadi lebih mudah distribusinya. Mungkin seperti itu ya. Jadi minta list ketua kelompoknya setiap kelas A2 sama B2. Kalau misalnya A1 sama B1 memang mau ngikut juga, silahkan nanti kontak ke Bang Royhan atau ke Bang Adi. Itu saja tambahannya, Pak. Oke, sip. Ya, makasih. Ya, baik. Cukup ya. Supaya lebih bisa kerja mandiri ya, waktunya ya. Saya rasa cukup pengantarnya ya. Nah, untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya, laksanakan laporan tetap jalan, kreativitas, motivasi, dan lain halnya lebih ditingkatkan kembali. Ya, jadi sampai saat ini saya masih menilai kondisi 57 ini ya kalem-kalem anak SD gitu ya. Belum terlihat mahaknya itu. Jadi masih siswa yang terlihatnya, belum terlihat mahaknya. Ya, artinya mungkin ada beberapa, tapi kan tertutup oleh banyaknya siswa si maha-maha itu ya. Jadi tolong ditingkatkan kembali dari sisi itunya ya. Baik, saya rasa cukup, saya tutup. Terima kasih sudah disiapkan linknya. Terima kasih kelas yang lain, asisten juga yang sudah bergabung. Jadi kita samakan persepsinya, itu hasil kesepakatan sebetulnya yang sudah disampaikan juga di pertemuan awal-awal. Cuman memang belum begitu rinci.
kita rincikan di hari ini. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.